Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Juliana Taylor. Pada pagi ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana membuat pola dasar rok. Tetapi saya tidak membuat di kertas ya, tapi saya langsung membuatnya di bahannya. Oke, ini customer saya, dia mau bikin rok span. Jadi rok span itu model A. Terus belahan tengah ya. Oke. Panjang roknya adalah 82. Panjang roknya adalah 82 dan lingkar pinggang roknya 83. Karena customer saya ini dia mau roknya rok span ya. Jadi saya tidak usah membuatnya di kertas, tapi saya langsung membuatnya di bahan ini ya. Ini ya, 31. Nah, kita buat garis awal. Ini kita anggap ini adalah kertas ya, kertas. Tapi caranya membuat di kain dengan di kertas sama tutorialnya ya. Kita buat garis dasar turun 2 cm. Ya. Kita buat garis awal turun 2 cm. Lalu kita buat garis lurus. Nah, karena panjang roknya 82, terus ban pinggangnya kita mau buat 3 cm, jadi kita mulai dari 3 cm diletakkan di garis dasar kita ini, lalu kita turunkan ke bawah, kita cari panjang roknya 82, ditambah kelebihan kampunya lipatannya 3, jadi totalnya semua 85 ya, 85. Oke, kita buat dari 3, terus kemudian kita turun ke bawah, kita ukur panjang roknya 85. Lalu kemudian kita garis. Ini untuk batas panjang rok. Oke, setelah kita sudah dapatkan panjang rok dan garis dasar, kita buat garis panggul. Nah, garis panggul itu standarnya kita turun dari garis dasar ini, kita turun ke bawah 20 cm ya. Kita buat 20 cm. Lalu kita buat garis 20 cm. Setelah sudah kita dapatkan semuanya seperti ini, lalu kita buat lebar kupnatnya. Lebar kupnatnya sama dengan lebar baju ya, yaitu dari tepi kain ini atau tepi kertas ini kita masuk ke dalam 9. Nah, 9 ini kita buat lebar kupnatnya 2. Jadi 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Nah, lalu kemudian kita turun ke bawah selebar 9 cm juga ya, untuk panjang kupnatnya. Oke, lalu kemudian kita buat garis kupnat. Nah, oke teman-teman, setelah itu kita cari titik pinggang. Nah, titik pinggangnya karena 83 dia tidak mau longgar, dia mau pas, jadi 83
dibagi 4 jadinya 21. Nah, 21 tetap sama ya untuk bagian depan, kita tambahkan 1 jadi 22. Nah, karena 22 ada kupnatnya 2 cm menjadi 24. Jadi kita cari di sini titik 24. Nah, setelah kita dapatkan titik 24, kita buat titik lagi naik ke atas 1,5. Ya, ini ya 1,5 cm. Lalu kemudian kita buat garis lengkung. Lalu kita buat garis lengkung ya, seperti ini. Ini untuk garis pinggangnya ya. Lalu kita ukur kembali menjadi 24. Apakah sama tetap 24? Nah, ini kurang ya. Jadi kita ukur kembali kelebihan, lebih setengah. Jadi kita ukur jadi di sini. Ini posisinya ya. Untuk ukuran 24. Dia kan di sini tadi ya. Lalu kemudian kita cari titik panggul. Nah, titik panggulnya berapa? 26,5. Itu sudah ditambah ya. 26,5. Ya, setelah kita dapat. Lalu kemudian kita buat garis. Ini penggarisnya dibalik ya, teman-teman. Seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita cari panjang ke bawah. Kita samakan aja ya, 26. Karena teman saya ini dia mau roknya rok span model A, jadi kita samakan aja ya, turun ke bawah 26,5. Ini kita samakan garisnya. Nah, teman-teman, yang garis saya ini yaitu garis finish ya. Ini belum termasuk kampung. Nah, jika teman-teman membuat pola roknya di kertas, nah ini yang digunting. Tetapi karena saya langsung membuatnya di kain, jadi garis ini saya langsung buat kampunya selebar 3 cm ya. Jadi kita menggunting nanti di garis 3 karena bawahnya sudah kita lebihkan. Jadi ini kita tidak buat lagi ya kampunya. Nah, ini supaya rok bawahnya ini terlihat bagus ya, kita bikin lengkung ya. Jadi kita bikin lengkung di bagian sini ya. Apakah teman-teman melihat? Ya, saya ulangi ya. Karena ini agak jauh posisinya, jadi kameranya saya geser. Ini teman-teman ya. Nah, supaya rok yang kita buat itu terlihat rapi, kita buat kelebihan kita naikkan 1 atau 1/4. Lalu kita bentuk seperti ya teman-teman. Oke, ini pola roknya untuk bagian depan sudah selesai. Saya akan mengguntingnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pola rok ini tutorialnya sama saat kita membuat pola rok di kertas ya. Karena ini saya sudah lebihkan kampunya tadi 3 cm, jadi saya langsung gunting pas di sini ya. Ingat teman-teman, jangan menggunting pas garis ini ya, tetapi kita gunting di kampunya.
karena ini tadi garis untuk di kertas ya, di pola. Tapi karena saya langsung buat di kain, jadi saya langsung lebihkan untuk kampunya. Jadi untuk bagian pinggang ke atas kita lebihkan sekitar 1 cm ya. Lalu kita gunting kampunya. Nah, teman, kita langsung aja ukur lingkar pinggang pas, lalu kemudian kita bagi 4. Oke, saya tunjukkan lagi ini. Terlihat kotor ya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah bahan bekas yang bisa kita fungsikan. Ini kita beri tanda untuk kupnatnya. Jika belum terlihat jelas, kita bisa tanda dari dalam ya. Ini untuk kupnat. Nah, teman-teman, ini pola depan sudah selesai ya. Nah, kita membuat pola belakang. Nah, kita buat sama ya, sama. Tetapi untuk membedakan kita kurangi 2. Jadi di sini kita beri pin dulu ya, biar tidak bergeser. Oke. Kalau pola belakang kita kurangi 2 cm. Nah, untuk menandai 2 cm untuk bagian belakang ini tengah-tengahnya di sini kita tandai ya. Kita tanda di sini untuk 2 cm. Teman-teman simak ya. Tutorial saya membuat pola rok yang sangat mudah buat pemula yang pengen belajar membuat rok di rumah. Oke, setelah saya beri tanda seperti ini, saya pin lagi ya biar tidak bergeser. Nah, selesai. Lalu kemudian kita lipat bahannya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa teman saya ini dia mau belahannya kipas. Jadi kita tidak perlu menggunting bagian belakangnya ya. Jadi bagian belakangnya ini kita langsung lipat bersih seperti pola depan. Ya. Pola depan. Seperti saya katakan tadi bahwa teman saya ini dia mau roknya ada belahan kipas ya supaya dia lebih leluasa bergerak. Jadi kita ukur. Saya di sini ukur di sini dari garis 2 cm ya. 10. Ini belum terlalu berbentuk kipas ya. Jadi kita buat 15 selebar kain ini aja. Supaya nanti pada saat kita buat kipasnya dia bagus ya. Untuk kampu roknya. Nah, ini sudah ada kampunya ya. Karena pola belakang ini sudah kampunya juga. Yang membedakan pola rok depan dengan pola rok belakang yaitu bagian bagian belakang bagian tengah ini ya. Oke, saya ulangi. Nah, di sini saya ukur 14 ya. Jadi di sini 14. Jadi saya akan ukur sampai ke bawah sini 14. Saya ulangi ya. Ini kan pola depan. Ini pola depan. Kita kurangi 2 jadi di sini 14 ya. Jadi sudah berkurang 2. Nah, teman-teman sudah mengerti kan? Ini pola depan. Ini pola belakang. Nah, ini pola depan, kita kurangi 2 untuk mendapatkan pola belakang. Ini.
Nah, ini 14 ini adalah belahan untuk bagian belakang. Jadi saya buat 14 sesuai dengan titiknya yang 2 ya. 14. Jadi saya buat garis ke bawah semuanya 14. Ini tanda kita untuk pola belakang. Jadi nanti pada saat kita membuat pola belakang ini kita lipat ya. Nanti saya akan juga membuatkan tutorial bagaimana cara membuat belahan kipas. Oke. Jadi jika kita letakkan pola depan, sudah berkurang 2 cm. Lalu kita gunting sesuai, langsung aja sama ya, sesuai dengan pola depannya. Jadi ini kita lebihkan. Langsung kita gunting sama ya. Kampunya sudah kita lebihkan juga 3. Nah, untuk bagian roknya, bawahnya sama ya. Pola depan yang kita ciplak aja. Oke, ini juga sama ya. Untuk roknya sama. Karena kita sudah lebihkan 3 cm ya. Biar tidak bergeser untuk ciplak bagian kupnatnya. Teman-teman, sudah selesai untuk pola rok depan dan pola rok belakang. Lalu ini sama, kita juga beri tanda untuk kupnat belakang ya. Jadi teman-teman jika sudah paham cara membuatnya, teman-teman boleh praktek di rumah ya. Ini untuk kupnatnya. Oke teman-teman, sudah selesai ya untuk pola rok dengan pola rok depan dengan pola rok belakang ya. Jadi ini saya beri tanda ya untuk belahannya. Nah ini kita checklist seperti ini ya. Lalu kemudian untuk bagian belakang bawah kita checklist juga seperti ini. Oke teman-teman, saya akan mencontohkan teman-teman bagaimana cara membuat rok model belah kipas ya. Oke, bye-bye.